Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila. Perkenalkan, nama saya Apoteker Saad Saragi, dosen Fakultas Farmasi Universitas Pancasila, bidang Social Behavior Administration. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan lebih lanjut mengenai satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Pharmaceutical Care. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah di semester 4 dengan bobot 2 SKS pada kurikulum sarjana farmasi Fakultas Farmasi Universitas Pancasila. Baik, sebagai capaian pembelajaran mata kuliah Pharmaceutical Care, yaitu mahasiswa mampu menerapkan pengetahuan tentang ilmu Pharmaceutical Care di masyarakat. Sedangkan kemampuan akhir mahasiswa dari tiap tahapan belajar sebagai sub CPMK ada 4. Yaitu pertama, mahasiswa memiliki kemampuan menjelaskan filosofi pharmaceutical care dan menerapkannya di masyarakat, yaitu di fasilitas kesehatan. Yang kedua, mahasiswa mampu mengidentifikasi masalah terkait obat atau drug-related problems berdasarkan teori yang digunakan, baik menurut SIPOL atau PCNE, serta menelaah dan menganalisa data menggunakan metode subjektif, objektif, action, dan plan yang disebut dengan SWOT. Selanjutnya yang ketiga, mahasiswa mampu menelusur dan menjelaskan pentingnya sumber-sumber literatur, kemudian mengklasifikasi dan melakukan praktek pelulusan literatur. Dan yang terakhir, yang keempat, memahami dan mampu menjelaskan praktek kefarmasian berbasis Medication Therapy Management atau MTM, dilengkapi dengan interprofessional collaboration sebagai filosofi. Adapun poin-poin pokok pembelajaran yang dibahas pada mata kuliah ini meliputi konsep dasar praktek kefarmasian melalui pemahaman pharmaceutical care sebagai filosofi good pharmacy practice, peran dan tanggung jawab apoteker dalam mengidentifikasi masalah terkait obat, baik aktual maupun potensial, juga mencegah dan menyelesaikan berikut mencatat, mendokumentasikannya. Pembahasan poin-poin ini dilengkapi dengan analisis dan praktek berupa simulasi. Memahami kolaborasi secara interprofesional antara apoteker dengan dokter berbasis Medication Therapy Management dalam mencapai hasil terapi pasien yang optimal. Berikut faktor-faktor apa yang perlu disiapkan apoteker melakukan proses kolaborasi. Adapun sistem pembelajaran mata kuliah Pharmaceutical Care serta metode pengumpulan tugas atau project dilakukan secara luring di kelas maupun daring melalui aplikasi tatap muka maya seperti Zoom atau Google Drive. Sedangkan metode pembelajaran mata kuliah yang digunakan tim adalah metode Student Center Learning. Diharapkan peningkatan hasil belajar mahasiswa dicapai selain melalui metode pengajaran di kelas atau ceramah, juga melalui discovery learning, collaborative learning, serta small group discussion. Pada discovery learning, mahasiswa diminta untuk menyiapkan telaah atas terapi obat pasien melalui resep pasien penderita penyakit kronis untuk dianalisis secara bersama-sama. Sesuai dengan topik pengajaran saya, yaitu filosofi praktek kefarmasian baik pharmaceutical care dan medication therapy management atau MTM, kali ini saya akan memaparkan penerapan MTM sebagai bahan kajian collaborative learning. Penyelesaian tugas atau proyek secara berkelompok mendorong mahasiswa bekerja sama bahkan berkolaborasi menyelesaikan masalah terapi obat pasien kronis berbasis MTM. MTM adalah Chronic Disease Model, merupakan domain apoteker melaksanakan praktek kolaborasi bersama dokter. Small group discussion dilakukan mengukur keefektifan penyelesaian tugas dan proyek yang diberikan melalui presentasi kelompok, selanjutnya dibahas bersama-sama. Melengkapi dan kesesuaian materi pengajaran dengan praktek, saya mempersiapkan slide presentasi, buku ajar, referensi, maupun video praktek yang relevan dengan topik MTM. Semua materi sesuai dengan RPS sebagai acuan. Sistem penilaian mata kuliah berikut teknik indikator penilaian
meliputi aktivitas partisipatif, penyelesaian tugas, tugas proyek, ujian tengah semester, serta ujian akhir semester. Pengambilan nilai partisipatif berasal dari keaktifan saat kuliah berlangsung, seperti mahasiswa bertanya, menjawab, menambah informasi yang relevan, bahkan mampu memberi contoh. Berpikir kritis, keingintahuan, kemampuan menyelesaikan masalah juga penting bagi mahasiswa sebagai awal kemampuan menganalisis. Hasil proyek dan tugas dinilai berdasarkan kebenaran dan kesesuaian hasil. Adanya kerjasama kelompok, kemampuan berkomunikasi, dan mampu mempresentasikannya adalah bagian penting dari penilaian mahasiswa. Untuk menilai kemampuan kognitif mahasiswa, dilakukan melalui ujian tengah semester dan akhir semester, baik bentuk soal pilihan ganda atau essays, yaitu menjelaskan dan menguraikan. Baik, berikut ini saya akan paparkan materi perkuliahan Pharmaceutical Care terkait topik penerapan MTM pada pasien penderita penyakit kronis. Topik ini tertera pada RPS, yaitu pertemuan ke-10 dan ke-11. Hari ini adalah pertemuan ke-11 tentang penerapan MTM pada pasien penderita penyakit kronis. Baik, kita akan melanjutkan perkuliahan kita terkait medication therapy management. Jadi hari ini kita akan berdiskusi penerapannya, ya. Seperti minggu lalu kita menyampaikan berdiskusi tentang teori MTM itu apa. Ya. Jadi hari ini kita akan mendiskusikan apakah melakukan penerapan medication therapy management. Pelajari lagi materi yang minggu lalu. Baik. Kalau saya review ulang ya, apa yang dimaksud dengan MTM dan apa tujuannya. Silakan, ada yang mau menyampaikan? Iya, silakan. MTM itu adalah pelajaran apoteker bersama-sama dengan dokter dalam hal terapi obat pasien. Kemudian tujuannya adalah untuk menggunakan obat yang rasional dalam mencapai optimalnya terapi pasien. Iya, akan terapi hubungannya kalau nanti dihubungkan dengan total health cost. Oh iya, silakan. Kualitas hidup pasien kronis yang baik itu tidak lagi dari ke pelayanan emergensi Pak, sehingga tidak perlu mendapat pengobatan tambahan yang berdampak ke naiknya biaya kesehatan karena pasien sudah dapat mengatur penggunaan obatnya sendiri sesuai anjuran apoteker dan dokter Pak. Ya, benar sekali. Jadi penderita penyakit kronis yang sering mendapatkan terapi emergensi itu juga berhubungan dengan total health cost, ya, karena kalau sudah masuk rumah sakit, ini biaya juga akan mengikuti. Saya ingin bertanya tentang pharmaceutical care dari MTM. Apa satu lagi? Silakan. Ya, Pak. Terapi yang dilakukan secara individual. Individual. Apa yang maksud dengan individual? Individual, personalized, ya, silakan. Itu misalnya itu contohnya seperti pasien dengan penyakit kronis, dia itu sering mengalami komplikasi Pak, sehingga membutuhkan pengobatan polifarmasi, obesitas sampai pengobatan spesialistik, dan perlu adanya pendekatan terapi secara personal. Iya. Ketiga hal tersebutlah menjadi uniqueness daripada MTM. Satu, apa tadi? Kolaborasi. Ya. Yang kedua tadi apa? Empowering, ya, memberdayakan pasien agar pasien berdaya mengatur, meregulasi terapi obatnya sebelum bertemu dokter apoteker di waktu yang akan datang. Yang ketiga tadi tentang individual terapi pendekatan secara personalized. Hal tersebutlah menjadi keunikan MTM. Dan kalau ini terus berjalan, maka pasien kronis akan mendapatkan benefit disebut dengan kualitas hidup. Kalau kualitas hidupnya semakin membaik, tidak sering-sering mendapatkan emergency service, maka secara total health cost-nya juga akan efektif. Seperti itu ya. Dari tercapainya parameter klinis pasien Pak, atau biasa disebut dengan parameter klinis yang terkontrol. Parameter klinis pasien ya. Ya, karena pasien kronis suka sembuh, oleh karena itu parameter klinisnya menjadi
ukuran ya. Jadi kualitas hidup bisa dilihat dari parameter klinis termasuk terkontrolnya tadi. Nah, kalau terkontrol kualitas hidup pasien, parameter klinis. Saya Pak. Oh iya, silakan. Jadi untuk MTM ini dirancang dan dilakukan bersama-sama dengan dokter ataupun tenaga kesehatan lainnya yang disebut dengan kolaborasi. Kolaborasi ya. Lalu untuk pemberdayaan pasien juga biasanya disebut dengan empowering Pak. Iya, mengempower pasien penting sekali karena pasien kronis itu kalau dia tidak berdaya mengatur terapi obatnya sendiri, maka sering-sering berhubungan dengan dokter ataupun apoteker untuk mengevaluasi proses terapi yang berlangsung kan secara total. Tadi tentu saja juga akan efektif seperti itu ya. Baik, Iya Pak. oh iya silakan. Saya sendiri kita sudah melakukan searching Pak terkait dengan MTM itu sendiri. Ini misalkan memang MTM ini diimplementasikan khususnya dilakukan di FKDP seperti puskesmas dan apotek yang melayani pasien rujuk balik, sehingga sepemahaman saya peran apoteker di sini menjadi sangat krusial dan penting Pak dari upaya tersebut, karena dokter dan apoteker yang seperti Bapak sampaikan sebelumnya bahwa dokter dan apoteker berkolaborasi secara bersama-sama. Kemudian dokter dan apoteker tidak hanya sebatas membicarakan pasien, tapi dokter dan apoteker secara bersama-sama berbicara kepada pasien, sehingga bagi saya MTM ini menjadi menarik untuk dijalankan. Iya, di Indonesia tahun 2015 MTM ini diterapkan. Ini kami sampaikan Mas Eko tadi tentang program rujuk balik. Ya, program rujuk balik itu kalau kita melihat apa kegiatan apoteker dan dokter itu termasuk juga yang disebut dengan kolaborasi. Kemudian dokter dan apoteker selama ini membicarakan pasien, tetapi di MTM yang disebut dengan kolaborasi, apoteker dan dokter berbicara bersama-sama dengan pasien. Jadi itu yang berbeda ya. Nah, tetapi itu juga akan menjadi penting bila mana si pasien berdaya. Jadi kalau rujuk balik, si pasien akan ketemu dokter dan apoteker 1 bulan yang akan datang. Oleh karena itu kalau memang si pasien dia mempunyai pemahaman, understanding yang baik, dia bisa meregulasi terapi obatnya sendiri, maka kualitas hidupnya akan semakin membaik. Sebelum saya lanjut bahwa terapi tentang pasien kronis menggunakan MTM yang disebut dengan medication therapy management ini adalah dilakukan di beberapa negara termasuk Indonesia. Ya. Jadi dengan usia harapan hidup yang semakin tinggi, ya, di Indonesia juga begitu. Usia harapan hidup masyarakat semakin tinggi, maka pastinya populasi lansia akan semakin tinggi, semakin besar jumlah populasi, dan itu akan berdampak pada penyakit kronis yang semakin bertambah, ya. Dengan jumlah penderita pasien penyakit kronis yang semakin bertambah, maka MTM ini menjadi strategi bagi apoteker. Saya ingat ada 5 elemen utama tentang MTM. Ada 5 elemen utama itu menjadi kegiatan apoteker terkait MTM. Ada yang ingat? Silakan. Oh iya, silakan. 5 elemennya itu ada yang pertama NTR. NTR ya. Itu mereview ya. Mereview. Yang kedua itu PMR, itu pencatatan proses terapi obat pasien. PMR itu apa? Pencatatan. Panjang. Personal medical record. Personal medication record. Baik. Medication record. Kemudian yang ketiga itu ada MAP, Medication Related Action Plan. MAP, Medication Related Action Plan. Ya. Yang keempat ada Intervention and Referral. Yang kelima dokumentasi dan follow up. Baik. Terima kasih. Nah, 5 elemen utama itu nanti kita akan diskusikan ya, bagaimana apoteker melakukan atau menerapkannya. Nah, kita sedikit mengulas kenapa penderita penyakit kronis itu penting bagi apoteker dan dokter, termasuk dukungan keluarga. Kalau kita melihat karakteristik permasalahan yang dihadapi oleh penderita penyakit kronis, itu sangat penting agar perilaku penderita penyakit kronis semakin positif, perilaku yang baik agar pasiennya patuh minum obat. Ya. Jadi ini karakteristiknya. Kalau kita lihat
awal daripada MTM di Amerika bahwa MTM adalah domain daripada farmasis. Ya. Jadi medication therapy management itu merupakan strategi menjalankan filosofi praktek kefarmasian. Jadi filosofi sebagai landasan awalnya adalah pharmaceutical care. Jadi filosofi good pharmacy practice itu adalah pharmaceutical care. Kemudian dilengkapi dengan interprofessional collaboration. Karena MTM dalam rangka memantau penggunaan obat terapi obat pasien, dan itu juga akan memotivasi pasien untuk bisa patuh minum obat. Inilah yang menjadi penting. Kemudian dilanjutkan dengan Asosiasi Farmasis Amerika dengan Chain Drug Store Foundation menyepakati atau melakukan konsensus. Konsensusnya apa? Bahwa MTM menjadi pharmacy practice model services terkait penderita kronis. Tadi sampaikan tentang 5 tadi ya, 5 elemen utama itu adalah medication therapy review, kemudian personal medication report, kemudian kalau kita melihat apa yang dilakukan apoteker terkait MTM, ya, apoteker melakukan wawancara pada waktu ketemu pasien atau keluarganya. Ya, wawancara bisa terkait tentang bagaimana proses pasien menggunakan obat, ya, kemudian faktor psikologis terhadap penyakit yang dideritanya. Bahkan pada waktu kita melakukan wawancara, kita bisa melihat apa yang disebut dengan keyakinan pasien terkait proses terapi. Keyakinan pasien terkait proses terapi sangat penting, karena itu akan membantu dia motivasinya tinggi sehingga compliance ataupun kepatuhannya juga akan baik. Ya. Nah, menilai kondisi pasien saat wawancara tentang bagaimana kualitas hidupnya kita melihat dari sisi parameter klinis yang disebut dengan tadi yang disampaikan tadi tentang pemeriksaan hasil pemeriksaan laboratorium, ya, seperti itu. Kemudian ada drug-related problem, masalah-masalah terkait obat yang bisa kita dapatkan pada waktu kita lakukan review. Jadi pada waktu review, selanjutnya hasil review kita catat di personal medication report. Hal-hal penting lainnya di PMR ini adalah apakah pasien alergi terhadap obat tertentu yang diberikan dokter. Kadang PMR ini akan tergambar bahwa proses terapi obat tidak hanya menggunakan obat yang diresepkan, tetapi juga ada obat-obat lain yang digunakan pasien tanpa sepengetahuan dokter atau tanpa sepengetahuan apoteker. Ya, dan itu sering terjadi. Ya. Apakah itu dampak dari iklan, apakah memang tentang health billing, dan itu di dalam PMR tercatat semua. Jadi PMR bagian daripada dilakukannya kolaborasi. Karena ketika pasien mencatat dan mengupdate, ya, melengkapi, maka itu dibawa pada waktu konsultasi yang akan datang. Dokter dan apoteker bisa melihat apakah pasien menggunakan obat lain selain yang diresepkan. Kemudian tadi disampaikan tentang medication related action plan. Action plan apa yang dilakukan apoteker bersama dokter ketika kita mendapatkan masalah terkait obat misalnya, atau kesulitan tentang pasien mengatur dirinya sendiri untuk minum obat secara teratur yang disebut dengan self regulation atau self management. Ya, kalau apoteker dan dokter memberdayakan pasien, kemudian pasien understanding yang cukup baik, maka dia bisa melakukan self regulation untuk menilai, ya, bisa menilai kepatuhan minum obatnya secara reguler, ya, secara rutin, dan itu akan berdampak kepada yang tadi disebut dengan parameter klinis, ya, parameter klinis pembayaran atau reimburse, ya, dalam hal penagihan. Ya, ini juga disebut seperti itu, bukti dalam pembayaran oleh asuransi. Jadi standarisasi dokumentasi yang menggunakan SOR itu sangat penting, dan itu sesuai dengan apa yang menjadi standar dari asuransi. Baik, dari 5 elemen utama itu, ya, kita ingin melihat pemahaman yang lebih baik dari penerapan sebuah video. Ya, sebuah video ini akan menggambarkan tentang penerapan MTM
kepada pasien. Ya. Silakan menyimak ya. For MTM at the pharmacy counter can address your concerns and answer your questions. MTM provides a range of services designed to improve your care, enhance communications between you and your physicians, and optimize the use of your medications that can lead to better health. I'm Chuck Rico, registered pharmacist at the pharmacy counter, and for the next few minutes, I'll explain how medication therapy management works here at the pharmacy counter. Our patients find us by many ways: through a healthcare provider referral, a loved one who's concerned about their medications, our pharmacy staff interacting with patients, or they decide MTM is great for them. To get started with MTM, we need to set up a time for you to come in and meet with one of our clinical pharmacists, face to face. When you come in for your MTM appointment, we will begin by discussing your conditions and medications. It's always best to bring in the actual pill bottles. This includes both prescription and non-prescription medications and supplements. We will work together so you will have a better understanding medications are working for you and if there are any potential drug interactions. We will also discuss any side effects that could occur by taking your medications, and we can identify if there are any less expensive. Overall, just seeing improvement with your health condition. You will take home your medication action plan and a personal medication record. This is a detailed list of your medications that explains what they are for and when to take them. We will schedule a follow-up appointment to review and track your progress. Our patients tell us that the program works best if we meet a few times throughout the year. Each session we're going to discuss and update your medication action plan. The most helpful tool that I feel that I got out of this program is the counseling that I received here at the pharmacy counter. I meet with my counselor anywhere from 3 to 6 months, and it has been very helpful. In a study conducted by the University of Toledo on the pharmacy counters and Selanjutnya, pasien berjanji. Tadi kalau kita melihat medication related action plan, karena pasien diberdayakan oleh dokter dan apoteker, di mana pasien berjanji untuk melakukan sesuai dengan anjuran, maka itu disebut dengan medication related action plan. Nah, dari 3 hal yang unik tersebut, kita bisa melihat kegiatan-kegiatan 5 elemen utama ini: medication related, medication therapy review, kemudian personal medication record, kemudian medication related action plan, kemudian adanya intervensi, bahkan sampai kepada dokumentasi. Ketiga hal inilah yang menjadi uniqueness-nya MTM. Pada waktu kita melakukan meng-create atas hasil wawancara intervensi, maka informasi-informasi spesifik pasien kita dapatkan untuk kita lakukan record. Ya. Kemudian apa selanjutnya? Maka kita bisa melihat tentang kepatuhan minum obat. Kepatuhan minum obat bisa berdampak atau dampak daripada obat yang sesuai, ya, sesuai dengan indikasi yang disebut dengan practical problem. Apakah itu juga penggunaan obat yang tidak rasional dan lain-lain. Kemudian itu list hasil dari review, maka dari DRP masalah terkait obat yang diperoleh yang kita catat, kita prioritaskan mana yang bisa diselesaikan lebih dulu. Maka intervention itu ya, dilakukan secara bersama-sama, itu disebut dengan kolaborasi. Baik, saya ingin menyampaikan tentang 3 hal ini. Personalize itu bisa didapatkan dari review dan dari personal medication record. Bisa dipahami ya, seperti itu. Artinya apa? Bahwa pada waktu terapi secara individual itu akan kita peroleh pada waktu kita mereview, pada waktu melakukan wawancara. Hasilnya, pasien-pasien tertentu mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Itu disebut secara personalized. Demikian juga pada waktu mencatat di PMR, ya seperti itu. Ya, kalau memang kita ingin melihat yang personal. Bagaimana dengan kolaborasi? Kolaborasi ini sangat satu hal yang sangat penting dilakukan, yang menurut MTM bisa kita peroleh dari 5 elemen utama tersebut. Ya, bisa melalui review, bisa melalui intervensi secara bersama-sama,
Demikian juga tadi yang saya sebut patient medication record itu menjadi personal medication record, itu bagian media untuk dilakukannya kolaborasi. Ya, demikian juga pada waktu documentation. Jadi documentation menggunakan SOAP itu adalah komunikasi standar tenaga kesehatan. Apa bedanya documentation dengan record? Kalau record, personal medication record itu dibawa oleh pasien, ya, dibawa oleh pasien dan dia mengisi sendiri karena dia bertanggung jawab terhadap terapi. Itu yang disebut dengan dia terlibat. Ya, karena dia terlibat, dia akan mengisi sendiri. Apakah itu obat yang diresepkan atau obat yang tidak diresepkan? Ya. Demikian juga tentang empowering. Empowering ini penting sekali karena penderita penyakit kronis yang mungkin motivasinya semakin rendah atau tidak termotivasi atau dia apatis bahkan putus asa karena memang kesulitan untuk sembuh. Oleh karena itu kita berdayakan, kita beri pemahaman yang baik termasuk keluarganya. Jadi sekali lagi sebelum saya menutup diskusi kita hari ini tentang penerapan NTM, maka ketiga hal unik inilah yang diterapkan di dalam NTM. Ya, karena ini domain apoteker dilakukan secara bersama-sama dengan dokter sebagai collaboration. Kemudian pendekatan terapi berdasarkan NTM secara personalized. Ya, karena ke depan bahwa penyakit kronis semakin banyak dampak daripada meningkatnya jumlah populasi lansia dari usia harapan hidup semakin tinggi, maka personalized, collaboration, dan empowering menjadi tiga hal penting dalam NTM. Terus sementara itu yang bisa kita diskusikan kali ini. Jadi tadi ada materi, kemudian ada video, semoga bisa menambah pemahaman. Ya. Sementara itu pertemuan kita sebelum ujian akhir semester nanti sebaiknya memang lebih dipahami agar ini menjadi metode praktek atau strategi praktek apoteker selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga nanti UASnya lancar dan saya berterima kasih kita bisa bekerja sama beberapa kali pertemuan. Saya akhiri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.